dengan nama asli Dr. Andes Haji Indro Joyo Kusumonegoro lahir pada tanggal 8 Mei 1958. Adalah pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia keturunan Jawa. Indro merupakan satu-satunya anggota grup pelawak Warkop DKI yang masih hidup. Indro merupakan anak dari Irjen Polisi Muhammad Umar Khattab dan Suselia Kartanegara. Ayahnya merupakan seorang jenderal polisi, sementara ibunya seorang pengusaha catering. Saat masih kecil, Indro sempat ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi perwira, tetapi kemudian mengurungkan niatnya setelah kedua orang tuanya tidak setuju. Ayah Indro meninggal pada tahun 1968. Setelah kematian ayahnya, Indro membantu ibunya mengelola usaha catering. Indro menikah dengan Nita Oktobijanti pada tahun 1981. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, yaitu Handika Indrajanti Putri, Satya Paramita Hada Dwininta, dan Harliano Triandro Kusumonegoro. Anak kedua Indro, yaitu Hana Dwininta, pernah menjadi anggota tim Paskibraka Nasional tahun 2001, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 9 Oktober 2018, istri Indro meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Perkenalan Indro dengan grup Warkop dimulai pada tahun 1976 ketika ia masih SMA, dan untuk menambah pundi pemasukan uang, ia memberanikan diri untuk melamar menjadi penyiar radio di Prambors. Saat itu, rekan-rekan Warkop lainnya seperti Dono, Kasino, Nanu, dan Rudy Badil hendak membuat sebuah program siaran yang bertajuk Obrolan Santai yang berbau jenaka. Indro yang saat itu berusia paling muda diajak bergabung. Sejak acara obrolan itu mengudara, Indro bersama keempat rekannya akhirnya mulai berkomitmen menjadi komedian dengan nama Warkop Prambors. Indro sendiri menjadi satu-satunya personil Warkop yang bukan mahasiswa Universitas Indonesia, karena ia berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Bersama Dono, Kasino, dan Nanu, Indro kemudian melebarkan sayap Warkop Prambors dengan membintangi film perdana mereka yang berjudul Mana Tahan, yang dirilis pada tahun 1979. Dalam film ini, hanya 4 dari 5 anggota Warkop yang ikut dikarenakan Rudy Badil memilih mundur karena selalu merasa demam panggung. Film ini cukup sukses, tetapi tidak lama setelahnya, Nanu memilih mengundurkan diri. Dan kemudian, Nanu meninggal dunia pada tahun 1983. Dan Rudy Badil meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Dari kurun waktu tahun 1979 sampai dengan tahun 1994, Warkop Prambors yang kemudian berganti nama menjadi Warkop DKI sudah membintangi 34 film komedi dan 1 film dokudrama. Dono yang memiliki nama asli Dr. Andes Haji Wahyu Sardono lahir pada tanggal 30 September 1951. Adalah seorang aktor, pelawak, dan dosen berkebangsaan Indonesia yang merupakan salah satu personil dari kelompok Warkop. Karir Dono mulai dirintis saat masih kuliah di Universitas Indonesia dengan menjadi karikaturis dan aktivis. Ia kemudian dipilih menjadi asisten dosen oleh Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia dan mulai mengajar sejumlah kuliah umum. Ayah Dono berprofesi sebagai seorang polisi, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga.
Dono adalah anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Dono bertemu dengan calon istrinya, Titi Kusumawardhani, saat masa perpeloncoan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, yang kemudian menikah pada tahun 1977 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Andika Arya Sena, Damar Canggi Wicaksono, dan Satrio Sarwo Trengginas. Istri Dono, Titi Kusumawardhani, meninggal dunia pada tahun 1997 karena penyakit kanker payudara. Dan Dono meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2001 akibat penyakit tumor di bagian bokong dan sudah menjalar menjadi kanker paru-paru stadium akhir dan menyerang liver. Jenazah Dono dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Kasino. Dengan nama asli Dr. Randes Haji Kasino Hadiwibowo, kelahiran 15 September 1950 di Gombong, Jawa Tengah, dari pasangan Noto Pramono dan Kasiem. Masa remajanya harus berpindah-pindah karena mengikuti ayahnya yang menjadi pegawai di PNKA yang sekarang PT KAI. Saat SMA, mengikuti ayahnya yang ditugaskan di Cirebon, dan Kasino pun bersekolah di SMA Negeri 2 Cirebon, yang sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 22 Jakarta. Kasino selanjutnya melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia. Ketika menjadi mahasiswa, Kasino banyak menghabiskan waktunya di lereng-lereng gunung bersama kelompok mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia atau Mapala UI. Kesehatan Kasino mulai menunjukkan penurunan pada bulan November 1996 saat sedang mengisi acara di Bandung. Kasino sempat jatuh pingsan dan melalui bantuan rekan-rekannya, ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Advent Bandung. Hasil pemeriksaan ronsen oleh dokter menunjukkan bukti adanya gejala tumor di bagian otak, dan Kasino disarankan untuk menjalankan kemoterapi. Anak Kasino, Hana Sukmaningsih, menyebut bahwa tumor yang diderita ayahnya kemungkinan berawal dari ayahnya yang pernah mengalami kecelakaan saat bersepeda gunung beberapa tahun sebelumnya. Sebagai konsekuensi dari proses kemoterapi, Kasino terpaksa harus absen dari serial Warkop DKI dan membuat alur cerita hanya berfokus kepada Dono dan Indro. Pada tahun 1997, kesehatan Kasino sempat naik turun. Kasino akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo oleh para sahabatnya pada bulan November 1997. Setelah hampir 1 bulan dirawat, Kasino akhirnya wafat pada usia 47 tahun, yaitu pada tanggal 18 Desember 1997 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah 1 tahun mengidap tumor otak. Kasino meninggalkan 1 istri dan 1 anak. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Giritama, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, kini keanggotaan Warkop DKI hanyalah tertinggal Indro sebagai satu-satunya anggota Warkop DKI yang tersisa. Indro merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga anak-anak dari sahabatnya Dono dan Kasino. Grup legendaris Warkop DKI sempat berjaya dengan karya-karyanya
seperti film dan lagu. Bahkan hingga saat ini, film-film Warkop DKI tak pernah lekang oleh waktu dan masih mengundang gelak tawa. Demikian perjalanan singkat 3 anggota Warkop DKI. Warkop DKI sendiri menjadi salah satu grup lawak legendaris Indonesia. Kini hanya tinggal Indro yang tersisa dan Dono Kasino tak tergantikan. Semoga Indro tetap sehat selalu sehingga tetap menjadi pejuang akan kebesaran Warkop DKI. Sukses selalu untuk kebesaran Warkop DKI.